Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tahapan pemodelan matematika yang ada pada jurnal pemodelan matematika dengan judul Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis dalam Analisis Prediksi COVID-19 sebagai Masukan Kebijakan Pemerintah Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Ibnu Susanto, Joyo Sumito, dan Narila Mutia Nasir dari Fakultas Teknik Universitas Bhayangkara, Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Jurnal ini terbit dalam Jurnal Abdimas Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ dengan nomor EISSN 2614/2201 volume 4 nomor 1 Januari 2021 di halaman 1-16. Jurnal ini bisa didapatkan secara online melalui link ejournal.ubarajaya.ac.id/index.php/Japdimas. Jadi jurnal ini bisa didapatkan melalui link tersebut. Oke, langsung saja. Tahapan pemodelan matematika yang terdapat pada jurnal ini, si penulis sudah menuliskan tentang proses pemodelannya atau tahapan pemodelannya di dalam jurnal ini. Di bagian metode penelitian dan proses pemodelan. Tahapan pengembangan model dilakukan 2 kali, yaitu untuk model COVID-19 perakiraan business as usual atau PAU dan puncak pandemi atau PP. Tahap analisis data dan pengembangan model dilakukan dengan langkah yang pertama, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kasus COVID-19 di Indonesia terkait dengan kasus konfirmasi positif, kematian, dan kesembuhan. Sumber datanya dari laman corona.jakarta.go.id, pusatkrisis.kemkes.go.id, dan covid19.go.id untuk yang model COVID-19 PAU. Sedangkan untuk model COVID-19 PP, datanya bersumber dari laman covid19.go.id. Model COVID-19 PAU memproyeksikan kasus COVID-19 di Indonesia dengan kondisi tanpa adanya intervensi kebijakan dari pemerintah. Dan kemudian yang model COVID-19 PP itu model yang memproyeksikan kasus COVID-19 di Indonesia dengan intervensi kebijakan dari pemerintah, yakni dengan menggunakan 2 skenario implementasi kebijakan. Yang pertama, pembatasan sosial skala besar PSBB, dan yang kedua, new normal atau PSBB transisi. Di sini di jurnalnya dinamai sebagai PSBB diperlonggar. Setelah mendapatkan data tentang COVID-19, data sebaran COVID-19, kemudian tahap selanjutnya yaitu membangun dan mengembangkan model COVID-19 dengan menggunakan konsep dasar pemodelan dinamis, yaitu konsep stok dan flow. Konsep stok dan flow ini bisa dimetaforakan sebagai bak mandi dan keran atau pipa.
Jadi stok atau jumlah air di bak mandi setiap saat dari waktu ke waktu adalah akumulasi air yang mengalir masuk melalui keran inflow dikurangi air yang mengalir keluar melalui saluran kuras atau outflow. Kemudian terminologi dan persamaan matematika yang digunakan dalam pemodelan ini sebagai berikut. Pemodelan pada jurnal penelitian ini sebagai berikut. Nah, ini gambar metafora konsep stok dan flow tadi. Konsep stok dan flow pemodelan COVID-19. Gambarnya seperti ini. Nah, gambar ini menunjukkan prevalensi sebagai stok yang mengakumulasi atau mengintegrasikan flow in outflow, yaitu kasus positif, incidence, kesembuhan recovered, dan kematian death, dengan persamaan integral P.1 seperti ini. Prevalensi T sama dengan integral T0 sampai T. Prevalensi T0 plus kurung siku IS min R plus D S DS seperti ini. Nah, sementara perubahan itu pada prevalensi sebagai stok yaitu mengurangkan inflow dengan outflow yang mengikuti persamaan turunan P2. Persamaan seperti ini. Turunan prevalensi terhadap DT sama dengan perubahan itu prevalensi sama dengan IT min R plus DT. Setelah itu setelah mengembangkan modelnya, kemudian menetapkan atau mengatur waktu simulasi dari masing-masing model yang disesuaikan dengan kondisi aktual atau sebenarnya. Untuk model COVID-19 yang PAU disimulasikan untuk periode 1 Maret sampai 30 Mei 2020 dengan step time 1 hari. Waktu simulasi ini didasarkan pada keputusan BNPB nomor 13A garing 2020 tentang perpanjangan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia, yaitu dari tanggal 29 Februari sampai 29 Mei 2020. Sedangkan untuk model COVID-19 PP, periode waktu simulasi adalah 1 Maret sampai 31 Juli 2020 dengan step time 1 hari. Waktu simulasi ini didasarkan pada rencana adanya kebijakan PSBB diperlonggar dari pemerintah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu melakukan uncertainty analysis dalam proses estimasi untuk menangani semua sumber ketidakpastian dari model, seperti struktur model yang tidak memadai karena penyederhanaan sistem nyata dan input dari data masing-masing variabel yang dimodelkan. Jadi untuk itu metode sampling yang digunakan yang paling cocok untuk digunakan yaitu metode sampling simple Monte Carlo dengan standar random minimal 1000 sampel acak digunakan untuk menyimulasikan. Kemudian model dari penelitian ini diformalkan dengan menggunakan software Analytica Educational Professional 4.5.3. Analytica Educational Professional 4.5.3. Untuk informasi lebih lanjut tentang software ini bisa dilihat pada Lumina Decision Systems 2015. Nah, ini karena menggunakan metode sampling simple Monte Carlo, maka hasil keluaran dari model atau output model yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah nilai ketidakpastian yang direpresentasikan dengan nilai minimum, rata-rata, dan
maksimum yang diestimasi menggunakan 1000 sampel acak. Nah, itulah tadi tahapan pemodelan matematika yang terdapat yang dipakai di jurnal penelitian ini, yaitu Jurnal Pendekatan Pemodelan Matematika Dinamis dalam Analisis Prediksi COVID-19 sebagai Masukan Kebijakan Pemerintah Indonesia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.